Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu kita, di mana minggu lalu kita sudah membuat beberapa objek. Di sini ada objek label, objek text box, dan objek button. Di mana di sini kita sudah bahas mengenai perhitungan panjang kali lebar, lalu menghasilkan luas dengan event dari proses atau button proses di sini klik, dan event dari batal, tombol batal juga klik gitu. Kalau kita double klik di form, maka akan muncul form load, form utama dengan eventnya eventnya load ya. Form utama dengan eventnya load. Di sini maksudnya adalah apa yang akan terjadi ketika form utama atau form tersebut berjalan gitu. Nah, di sini nanti kita menuliskan beberapa codingan. Ini kita hapus dulu. Kemudian kemarin kita sudah membuat button proses dengan eventnya klik. Apa yang akan terjadi ketika button proses diklik? Maka kita menghitung luas sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita sudah melakukan itu. Kemudian di batal juga kita sudah bahas bahwasannya untuk batal kita menghapus isian atau nilai dari text box kita. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama kita berikan properti teksnya kosong, atau kita pakai properti clear di sini ya. Kita pakai clear. Itu dua cara. Atau kalau tombol batal berarti keluar dari program atau mengakhiri program, kita dapat tuliskan di sini codingnya adalah N. Nah, jadi kalau button batal atau button keluar, maka kita gunakan satu ini saja, yaitu N. Akhiri program, maka program atau project yang sedang jalan akan berakhir gitu ya, akan mati. Nah, itu untuk button batal. Baik, kita akan lanjutkan di sini materi kita. Nah, kita akan mencoba menambahkan form. Ya, menambahkan form pada project kita. Kalau kita lihat kan di sini masih form utama gitu ya, atau form 1. Gitu. Di sini juga masih satu form. Oke, masih satu form. Nah, untuk menambahkan form baru pada project kita, artinya form kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka itu bisa dengan cara klik kanan pada nama project kita ini. Oke, klik kanan pada nama project kita, klik kanan pada nama project, lalu pilih add, lalu pilih Windows Form gitu. Oke, saya ulangin. Untuk menambah project, kita klik kanan pada nama project kita di Solution Explorer. Oke, yang sebelah kanan atas ada nama project kita, itu klik kanan, lalu pilih menu Add, lalu pilih Windows Form. Nah, ini untuk menambah form baru pada project kita. Setiap pembuatan project kita memiliki satu form, gitu ya. Nah, bukan berarti project itu hanya memiliki satu form. Kita bisa menambah form kedua, ketiga, dan seterusnya dengan cara seperti itu tadi. Klik kanan pada nama project di bagian sebelah kanan atas di Solution Explorer, lalu klik menu Add, lalu Windows Form. Nah, itu kita klik Windows Form. Nanti kita tunggu sebentar. Ini masih muter-muter ya, tunggu. Jadi tadi di Solution Explorer sebelah kanan atas ada nama project kita yang bold, yang tebal. Klik kanan, lalu pilih Add, lalu pilih Windows Form. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada kita untuk membuat Windows Form. Sini sudah langsung Windows Form, ya kan? Kemudian di sini name-nya. Nah, di sini kita berikan name
si form kedua kita. Kita anggap form kedua seperti itu ya. Untuk penulisan namanya itu bebas. Jadi di sini saya tuliskan form kedua. Titik VB-nya jangan dihapus. Baik, kalau sudah dituliskan namanya untuk form kita yang baru, maka klik tombol add-nya. Baik, kita tunggu. Nah, maka form kedua kita sudah jadi di sini ya. Ada form kedua kita. Nah, ini form kedua. Ini nama formnya tadi, titik VB yang kita buat. Dia udah langsung masuk ke teksnya. Nanti bisa kita atur ya properti teksnya. Kemudian di sebelah kanan juga sudah ada dua form. Seperti itu. Jadi itu untuk menambah form pada project kita. Baik. Nah, kalau kita sudah punya banyak form, maka yang akan dijalankan oleh project kita adalah form yang utama atau form pertama. Kenapa? Karena form yang kedua belum kita panggil atau belum kita proses gitu ya. Nah, jadi untuk menjalankan form kedua, kita di sini atur mau form mana yang dijalankan oleh project kita. Jadi di sini ada form utama dan form kedua. Karena kita baru nambahkan form kedua, maka kalau kita ingin menjalankan form kedua, kita harus atur terlebih dahulu agar project kita menjalankan form kedua. Gitu. Nah, kalau kita tidak atur, maka yang akan dijalankan hanya form utama saja. Karena memang form utama adalah form defaultnya. Nah, jadi untuk mengatur form mana yang harus berjalan, kita di sini bisa ke menu project. Ke menu project atas, lalu di bawah ada project properties ya, project properties. Jadi tadi project atas, kemudian ada project properties. Nah, kalau kalian lihat di sini ada project add Windows form. Nah, itu sama seperti tadi ya untuk nambah form ya. Klik kanan pada nama project kita tadi. Nah, di sini kita project properties. Kita ke project properties. Jadi tadi menu project di atas, lalu kita pilih project properties di bawah, gitu ya. Project properties di bawah, kita klik, maka nanti akan muncul properties project kita. Nah, di sini kalian bisa lihat ada di bagian application, itu ada yang namanya startup form. Jadi form awal gitu ya. Form awalnya apa? Nah, di situ kita lihat FRM utama. Ini name dari form utama kita. Name dari form utama kita, bukan teksnya ya. Jadi itu adalah name dari nama form kita. Oke, kalau kita klik di situ kalian bisa lihat ada dua. Nah, jadi form kedua sudah masuk, tapi yang terseleksi secara defaultnya masih yang form utama. Maka dari itu, kalau kita menjalankan project kita, maka hanya form utama yang berjalan. Nah, kalau kita ingin form kedua kita yang berjalan, karena misalnya form utama kita sudah selesai nih membuat programnya, sekarang kita mau buat di form kedua program yang lain gitu ya. Nah, maka kita harus pilih di startup form ini, kita pilih form yang mau dijalankan pertama kali gitu. Baik, di sini form utama kita ganti jadi form kedua. Gitu ya. Form utama kita jadikan form kedua, startup formnya. Nah, kalau sudah form kedua, maka nanti ketika kita jalankan project kita, maka form kedua yang akan berjalan. Baik. Bisa di Ctrl S, disimpan ya, atau di save all di sini. Kalian ada toolbar di atasnya, ada save all, itu bisa kalian klik. Nah, jadi nanti sudah masuk ke project ke form kedua yang akan berjalan ketika project kalian jalankan. Baik,
kita lanjutkan, yaitu untuk menambah form, kemudian mengatur form mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke form kedua. Di sini kita masuk materi kita, yaitu tentang combo box ataupun event change, gitu ya. Ada event change namanya. Kalau di combo box selected index change. Nah, itu gimana sih? Oke, kita langsung saja buat di sini. Contohnya, ini kita buat label terlebih dahulu di sini, gitu ya. Kemudian ada combo box. Nah, ini combo box. Kita pilih, letakkan di sebelahnya. Lalu kita buat text box ya. Nah, ini text box. Kita atur di bawah sini. Oke. Nah, jadi kita di form kedua ini sudah ada satu buah text box, satu buah combo box, dan juga label ya. Label, combo box dengan text box. Jadi perhatikan, text box dengan combo box itu hampir sama bentuknya, tapi lihat, combo box ada tanda panah. Oke, ada tanda panah. Jadi perhatikan itu perbedaan combo box dengan text box secara desainnya. Baik, kita di sini seperti biasa mengatur propertiesnya ya. Untuk label kita atur propertiesnya, teksnya saja. Sini kita ganti jurusan misalnya, gitu ya. Kemudian untuk combo box kita atur namanya, teksnya kosong karena nanti kita isi ya. Kita atur name-nya CBO jurusan. Oke. Untuk name dari combo box kita itu name-nya CBO jurusan. CBO artinya combo box gitu ya. Kalau kalian nggak mau pakai CBO juga tidak masalah. Baik, kita lanjut. Name untuk combo boxnya sudah kita atur. Sekarang untuk text box, name-nya kita ganti jadi TXT jurusan. Oke, jadi untuk text box name-nya diganti jadi TXT jurusan. Baik, di sini kita sudah punya 3 objek, label, combo box dengan text box. Nah, combo box ini merupakan pilihan gitu ya, drop down menu, pilihan list ke bawah gitu, pilihan yang kalau kita klik akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Untuk memberikan pilihan-pilihan tersebut biasanya kita tuliskan di bagian form load, karena pada saat form dijalankan, di load, maka pilihan-pilihan itu akan muncul di combo box seperti itu ya. Nah, itu kita coba isikan. Jadi double klik form kita. Oke, double klik form kita di mana saja, yang penting bukan di objek yang ada di form, tapi objek form kita ini yang kita klik. Misalkan di bagian sini kita klik ya. Bagian sini, di mana saja bebas kita klik gitu. Nah, kita double klik. Nah, maka akan muncul form kedua load. Ini name dari form kita dengan eventnya load. Jadi ketika form kedua di load, apa yang akan terjadi? Kita isi dia. Jadi di sini CBO jurusan titik items titik add. Nah, jadi di sini tambahkan add gitu ya, tambahkan items kepada combo jurusan, kepada objek dengan nama combo jurusan. Jadi ini untuk combo box ya. Begini dia penulisannya, untuk menambahkan item. Nah, misalkan di sini teknik informatika gitu ya. Kemudian CBO jurusan items titik add manajemen
informatika. Kemudian CBO jurusan titik items titik add. Maka di sini kita bisa tuliskan manajemen retail. Dan CBO jurusan titik items titik add sistem informasi. Nah, jadi di sini kita tambahkan 4 item. Pak, kalau itemnya ada 10, tambahkan 10 di situ. CBO items add, CBO items add, seperti itu. Tambahkan 10. Gitu ya. Karena kita di sini ada 4, ya nambah 4 saja. Gitu. Nah, kalau memang terlalu banyak nanti 10-20, untuk menghematnya kita bisa memakai sistem database gitu ya. Kita simpan dulu data-data yang mau kita tampilkan di combo box ke database, kemudian kita panggil menggunakan looping gitu. Kita panggil menggunakan perulangan. Maka nanti baris dari codingnya paling hanya 4-5 baris, bisa untuk 10-20 pilihan yang muncul. Tapi itu nanti kalian bahas di visual kedua atau yang sudah masuk database. Kita di sini belum ada database, jadi kita tulis manual seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini sudah kita masukkan. Jadi tambahkan teknik informatika ke dalam items si combo jurusan. Gitu ya. Tambahkan nilai ini ke items milik combo jurusan, milik combo box dengan nama CBO jurusan. Maka ketika form kedua di load, maka dia akan menambahkan ini semua ke combo box kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini codingnya seperti itu untuk menambah jurusan. Baik, ini combo box kita sudah tambahkan itemnya. Kemudian apa yang dilakukan? Biasanya kita menggunakan combo box ini sebagai pilihan. Ketika dipilih gitu ya, ketika dipilih maka akan terjadi sesuatu. Itulah saya bilang tadi, untuk combo box eventnya adalah selected index change. Baik, kita ke contohnya. Di sini kita balik ke form kedua desain. Kita balik ke form kedua desain. Di sini ada combo box kita ya. Ada combo box kita double klik saja. Kita double klik combo box kita, maka di sini sudah muncul combo jurusan dengan eventnya selected index change. Gitu. Nah, jadi di sini eventnya selected index change. Apa yang akan terjadi ketika ada perubahan pilihan pada indeks milik combo box jurusan? Apa yang akan terjadi ketika ada perubahan pada pilihan indeks atau pilihan nilai pada combo jurusan? Jika dipilih yang ini tadi gitu ya, jika dipilih yang sistem informasi dari jurusan, maka dia akan berubah indeksnya gitu, nilainya berubah, itemnya berubah gitu. Kemudian ketika pilih manajemen retail, maka dia berubah. Apa yang akan terjadi gitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika ada perubahan pada indeks, ada perubahan pada indeks yang dipilih milik CBO jurusan gitu. Nah, di sini kita lakukan txt jurusan titik text sama dengan CBO jurusan titik selected item. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke prakteknya. Apa yang akan terjadi ketika ada perubahan pada indeks yang dipilih pada CBO jurusan? Gitu ya. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita buat yang akan terjadi adalah berikan nilai dari item yang telah dipilih tadi. Item yang telah dipilih dari combo jurusan, berikan nilainya ke property text milik txt jurusan. Oke, baik, saya ulangin lagi.
berikan item yang dipilih dari combo jurusan, berikan nilainya ke property text milik txt jurusan. Nah, jadi misalnya saya milih sistem informasi, gitu ya. Saya pilih sistem informasi. Maka ini kan berubah, indeks atau pilihan si combo box tadi kan berubah. Maka ini akan berjalan, gitu. Event ini akan berjalan. Ketika event ini berjalan, karena berubah, karena dipilih sistem informasi, maka sistem informasi tadi yang dipilih ini masuk ke selected item. Sehingga selected item ini kita berikan ke txt jurusan. Seperti itu. Baik. Kita coba. Kita coba dulu ya. Kita jalankan di sini. Kita tunggu sebentar. Tadi kita sudah atur yang berjalan adalah form kedua. Jadi form utama atau form pertama tadi tidak akan berjalan. Oke, baik. Di sini kita sudah punya form kita yang berjalan. Saya akan jelaskan kembali di sini. Nah, form kedua load, gitu ya. Form kedua dengan eventnya load. Artinya ketika form kedua dijalankan, apa yang akan terjadi yaitu tambahkan item yang telah kita ketik ke combo jurusan. Tambahkan item ini ke combo jurusan. Jadi ini nanti item-itemnya itu akan muncul di sini. Atau balik, akan muncul di sini. Gitu ya. Item-itemnya akan muncul di situ. Gitu. Nah, kalau kita cek, nah, sudah muncul di situ ya. Inilah item-item yang kita pilih, yang kita ketikkan tadi. Ketika form kedua di load, maka tambahkan item ke combo jurusan. Itemnya sudah kita buat, teknik informatika, manajemen, gitu ya. Nah, jadi itu nulisnya memang harus di form load. Untuk combo box memang itu nulisnya harus di form load, gitu. Sehingga di awal program berjalan dia sudah menjalankan atau memberikan nilai-nilai itu, memberikan items sini, ke combo box kita, gitu. Jadi setiap project berjalan, itemsnya sudah ada untuk combo box. Itulah kenapa kita tulis di form load. Oke, kenapa kita tulis di form dengan eventnya load. Jadi pertama kali dia langsung diproses ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah CBO jurusan selected index. Ketika selected index terjadi perubahan, ketika ada perubahan kepada indeks yang dipilih, artinya ini kita pilih salah satu dari pilihan-pilihan tadi ya. Kita pilih salah satu dari pilihan-pilihan ini. Kita pilih salah satu dari pilihan-pilihan ini, maka itu terjadi perubahan indeks pada combo box. Oke, perubahan indeks pada combo box. Apa yang akan terjadi? Yaitu selected item yang kita pilih dari sini, gitu ya. Salah satu misalnya kita pilih, maka nilainya ambil, lalu dikirim ke property text milik txt jurusan. Sehingga nanti akan masuk ke sini. Ini kan txt jurusan kita ya. Nah, itu kan txt jurusan kita. Seperti itu. Nah, kita coba. Misalnya saya pilih di sini manajemen informatika. Nah, kalian lihat. Jadi inilah event change, gitu. Nah, itu berubah langsung. Nah, berubah juga teknik informatika, gitu ya. Manajemen retail. Lalu kita pilih sistem informasi. Seperti itu. Jadi inilah penggunaan dari combo box. Nah, baik. Oke, jadi kita balik lagi ke form pertama kita. Ya, di form utama kita adalah menghitung. Di form utama kita adalah menghitung panjang kali lebar.
gitu ya. Ketika di input panjang, di input lebar, maka kita klik tombol proses, gitu. Kita klik tombol proses. Ketika kita klik tombol proses, maka akan dilaksanakan proses, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Atau akan kita berikan nilai hasil dari panjang kali lebar ke text box luas, gitu ya. Itu kalau kita pakai tombol proses. Nah, gimana kalau kita pakai text change? Artinya, ketika kita isi di sini 3, kita isi di sini 4, maka terjadi perubahan teks, gitu ya. Ada terjadi perubahan teks yang tadinya tidak ada menjadi 4. Yang tadinya 4 misalnya menjadi 5, gitu. Dan seterusnya. Ini kan terjadi perubahan teks. Nah, jadi itu kita bisa ambil event. Jadi event ketika ada perubahan teks pada lebar, maka dia langsung menghitung panjang kali lebar diberikan ke luas. Oke, paham? Jadi nanti kita buatkan event text change pada teks lebar, text box lebar. Ketika terjadi perubahan teks pada TXT lebar, maka dia akan langsung menghitung panjang kali lebar dan hasilnya luas, gitu ya. Kita akan menghitung itu, tapi tidak menggunakan tombol proses. Kita akan menggunakan event text change pada TXT lebar. Nah, jadi untuk perhitungan text change-nya ini diberikan ke text box pengisian terakhir, jangan yang di pertama, gitu. Oke, baik. Kita coba. Di sini kita masuk dulu ke untuk text change gampang eventnya. Di sini kalian double klik saja TXT lebarnya. Kalian double klik TXT lebar. Nah, maka di sini sudah muncul TXT lebar dengan eventnya text change. Gitu ya. Apa yang akan terjadi ketika ada perubahan teks pada TXT lebar? Apa yang akan terjadi ketika ada perubahan teks pada TXT lebar? Seperti yang kita bilang, yang akan terjadi adalah menghitung panjang kali lebar dan berikan nilainya ke luas. Jadi ini kita ambil. Nah, ini kita ambil coding yang di button proses, kita ambil Ctrl X saja, di cut, lalu kita berikan ke TXT lebar text change. Nah, seperti itu. Nah, jadi menghitung panjang kali lebar tadi kan itu di button ya, di button proses. Ketika button proses diklik, maka dia proses perhitungan ini. Nah, sekarang kita nggak perlu button, jadi kita hapus. Jadi di sini kita pakai yang namanya event text change. Jadi ketika terjadi perubahan teks pada TXT lebar, maka dia akan menghitung panjang kali lebar dan berikan nilainya atau berikan hasil perhitungannya ke TXT luas. Seperti itu. Nah, di sini kita coba, berarti ini kita sudah ganti, gitu ya. Dan kita ganti, jangan lupa project properties kita ganti startup formnya menjadi form utama. Oke, ganti startup formnya menjadi form utama. Karena kita sudah rubah, sekarang mau main di form utama. Dan coba jalankan. Kita tunggu di sini proses jalannya. Oke, baik. Saya tunjukkan dulu codingnya. Nah, apa yang akan terjadi ketika ada perubahan teks, text change, ada perubahan teks pada TXT lebar. Ini eventnya ya, eventnya perubahan teks di objek TXT lebar. Apa yang akan terjadi? Yaitu perhitungan panjang kali lebar, berikan nilainya ke luas, gitu. Oke, kita coba. Jadi di sini kita tombol proses masih ada. Tapi kita tadi sudah hapus ya. Kita sudah hapus codingnya, sini tidak ada lagi. Cuma button batal dan TXT lebar. Lihat.
Tidak ada lagi button proses, jadi kalau kita klik nggak akan terjadi apa-apa. Oke, kalau button proses kita klik nggak akan terjadi apa-apa, karena eventnya kita nggak ada buat. Seperti itu. Jadi anggap tombol proses nggak ada. Nah, jadi apa yang akan terjadi ketika ada perubahan pada TXT lebar sini? Apa yang terjadi? Itu menghitung panjang kali lebar, hasilnya diberikan ke luas. Oke, kita coba di sini panjang kita berikan 8, kemudian lebar kita berikan 5. Nah, itu kalian lihat dia akan langsung terganti ya, akan langsung kalau kalian lihat di sini tanpa tombol proses kita langsung dapat hasilnya di sini. Gitu. Nah, kita coba ganti. Kita coba ganti 5 tadi menjadi 9. Nah, itu kalian lihat jadi 72. Nah, tapi kelemahan di sini kalau kita hapus, nah jadi 0 deh ya. 8 kali 0, 0 gitu. Belum kita isi. Nah, jadi coba kita isi 6, dia balik ke proses lagi. Nah, jadi ini text change ya. Sangat sederhana eventnya. Jadi tadi text change kita bahas lagi sedikit. Nah, apa yang akan terjadi ketika ada perubahan teks pada TXT lebar? Nih, perubahan teksnya yaitu kita ketik 6, lalu kita rubah jadi 7, kita rubah jadi 8, maka ini akan terjadi text change kan, perubahan teks. Nah, apa yang akan terjadi? Kita buat di sini panjang kali lebar, lalu berikan hasilnya ke luas. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, itu text change pada si text box. Kalau tadi selected index change pada combo box. Hampir sama prosesnya gitu ya. Baik. Jadi itu materi kita hari ini, penambahan form, kemudian penggunaan combo box, dan juga ada event text change atau perubahan nilai dari masing objek yaitu combo box dan text box. Apa yang akan terjadi seperti itu. Baik, saya rasa itu saja untuk materi hari ini.